Heyo, kembali lagi ke channel saya. Nah, sebelum kita ke soal selanjutnya, pembahasan soal selanjutnya, yuk saya kasih waktu dulu untuk kalian klik tombol subscribe bagi yang belum subscribe, like bagi yang belum like, dan share ke seluruh kontak kalian ada di media sosial. Supaya apa? Supaya sama-sama belajar ya, mendapatkan ilmu yang sama. Nah, oke ya, saya tunggu. 5, 4, 3, 2, 1. Nah, kalau udah baru kita akan lanjutkan ke pembahasan soal. Terus di akhir video nanti ada kotak ya. Itu kalian bisa klik untuk menonton ke video selanjutnya tanpa harus bolak-balik lagi. Oke? Sampai bertemu di soal berikutnya. Nomor 51 ya. Di situ dikatakan ada 3 senyawa interhalogen ClF, ClF3, ClF5. Jika nomor atom F9, Cl17 yang merupakan senyawa polar. Nah, untuk mengetahui siapa dia yang merupakan senyawa polar, maka kita harus tahu dulu apa sih sifat atau ciri-cirinya. Nah, untuk mempermudah kita, ingat aja, syarat untuk senyawa polar harus ada PEB atau pasangan elektron bebas ya. Yang kedua bahwa salah satu pasangan elektron ikat ya tertarik lebih kuat ke salah satu atom. Jadi kalau dia polar harus ke salah satu atom. Kalau dia non polar akan sama rata ke seluruh atom ya. Nah, sekarang kita lihat untuk senyawa yang pertama ClF. Dari mana kita tahu dia memiliki PB atau enggak? Pasti dari mana? Dari struktur Lewis. Nah, struktur Lewisnya apa? Nih, yang gambar titik ataupun yang silang itu ya. Nah, karena Cl dan F itu satu golongan, maka elektron dia harus menangkap elektron sebanyak 1 ya. Maka yang tersisa di sini adalah 7 ya. Nah, kalau kita tandai titik untuk Cl, maka 2, 4, 6. Nah, ini 1. Terus untuk yang F-nya misalkan yang berwarna hijau ya. Nih, F ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, terlihat bahwa tidak ada pasangan elektron bebas. Kenapa? Ini pasangan elektron ikatan. Nah, berarti ini akan sama rata untuk kedua atom. Sehingga ini bersifat non-polar. Nah, jadi sudah menyalahi aturan yang pertama ya. Oke, sekarang kita tinjau untuk senyawa yang kedua, yaitu ClF3. Nah, karena ada F3 berarti Cl sebagai atom pusat, sedangkan F-nya sebagai tangannya. Nah, katakanlah di sini F, di sini F, di sini F. Nah, misalkan untuk si Cl-nya tanda titik lagi ya. Berarti sini sudah ada 1, 2, 3. Berarti di sini sisanya 4. Maka 1, 2, 3, 4. Nah, anggaplah F-nya itu sudah berikatan. Berarti ada 2 PEB. 1, 2. Ini kan PI, PI, PI gitu ya. Nah, berarti ini ada 2 PEB. Sehingga ini jelas bersifat polar. Gitu ya. Nah, sekarang kita tinjau untuk ClF5. Kalau kita perhatikan, sedangkan ClF3 saja, yang tangannya ada 3 sudah polar. Apalagi tangannya 5, kecuali ClF7, tapi nggak ada gitu ya. Nah, kalau ClF5, berarti tangannya ada 5 yang terikat. Nah, misalkan seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti sisanya di sini sebagai pasangan elektron bebas gitu ya. Nah, jadi sudah jelas ini merupakan senyawa polar juga. Nah, gitu aja mengidentifikasinya. Berarti jawaban yang tepat adalah 2 dan 3. Oke ya, itu trik untuk menyelesaikan soal polar ataupun non-polar. Baik, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nah, nomor 52. Konsentrasi reaktan yang tersisa ya pada reaksi asam fosfat dengan kalium hidroksida. Nah, berarti asam basa. Nah, untuk asam basa kita tulis dulu reaksinya. H3PO4 itu asam lemah ya, teman-teman ya. Ditambah dengan KOH akan menghasilkan garam tambah air. Garamnya apa? K3PO4 ditambah dengan H2O. Nah, kita tulis dulu mula-mula bereaksi sisa. Nah, kita setarakan dulu reaksinya.
Karena kan ada kata reaksi ya, otomatis perbandingan koefisiennya nanti menunjukkan perbandingan mol. Berarti di sini hanya 3, di sini hanya 2. Berarti kita kalikan dengan 3/2 supaya 3. PO41, PO41, K1, K3. Berarti ini kalikan dengan 3. Gitu ya. Terus O-nya 4 tambah 3, 7. Ini 4, ini 3, 7. Oke, sudah setara. Nah, sekarang kita tinjau mula-mula. Untuk untuk H3PO4, konsentrasinya 0,2. Volumenya 25, berarti 0,2 kali 25 itu adalah 5 milimol. Karena mililiter ya. Terus kalau untuk si KOH-nya, mohon maaf ini ada sedikit. Nah, untuk si KOH-nya 50 ml dikali 0,04, maka di situ 2 milimol. Nah, sekarang kita tentukan siapa yang akan habis bereaksi. Kita tentukan dulu dari pereaksi pembatas. Nah, pereaksi pembatas. Kita perhatikan untuk H3PO4, molnya adalah 5. Koefisiennya 1. Ya, 5 bagi 1, 5. Sedangkan untuk si asam, si basanya 2/3. Ini 0,67. Terlihat bahwa si asam lebih besar, ya, asam lebih besar dari basa. Berarti basanya akan lebih cepat habis, ya. Basanya akan habis duluan. Berarti nanti di sini 2 mol, 2 milimol. Maka nanti yang di sini menjadi habis 0 ya. Sedangkan H3PO4-nya perbandingan koefisien. Berarti 1/3 dikali 2. Berarti 2/3. Nah, ini dikurangin. 5 kurang 2/3, 13/3 milimol. Itu adalah yang tersisa. Berarti jelas reaktan yang tersisa adalah asam fosfat antara A dengan B. Berarti sekarang kita tentukan berapa konsentrasinya. Nah, molaritas itu adalah mol dibagi dengan volume. Molnya 13/3, sedangkan volumenya adalah gabungannya ya, 25 tambah 50, berarti 75 mililiter. Ini milimol, ini mililiter, berarti tinggal satuannya nanti molar ya. Nah, ini kalau kalian bagikan, hasilnya nanti 0,057. Ini mendekati 0,06 molar. Nah, di pilihannya tidak ada yang tepat. Nah, di pilihannya tidak ada yang tepat. Kalau kita ngambil kesimpulan pun yang paling mendekati ya, nggak ada gitu ya, nggak bisa. Nah, jadi ini mungkin ada kesalahan atau kekeliruan pada opsi A atau B. Curiga yang saya, ini langsung dibuat 2, jadi 5 kurang 2, 3 gitu ya. Ini 2, bukan 2/3. Nah, ini 2, jadi 5 kurang 2, 3. Lalu 3 bagi 7, 5, ada hasilnya 0,04. Tapi itu kemungkinannya salah. Ya, itu kemungkinannya salah. Nah, karena di sini harus pakai perbandingan volume, ya, karena reaksi pembatas dia. Oke, itulah kira-kira cara untuk menyelesaikan soal seperti ini. Yang penting metodenya yang perlu kita pahami ya. Clear ya? Oke, kita lanjutkan lagi ke soal berikutnya. Nah, nomor 53. Kalkopirit merupakan suatu mineral sulfida dengan rumus kimia CuX, FeY, dan S2. Katanya dari hasil analisis diketahui bahwa tiap gram, artinya 1 gram CuFS2 terdiri dari 346 mg tembaga, 305 mg Fe atau besi, dan sisanya pasti sulfurnya, S-nya ya. Nah, pertanyaannya nilai X dan Y dalam rumus senyawa kalkopirit yang tepat. Nah, untuk soal ini kalian cukup meninjau perbandingan saja. Berarti Cu banding Fe sama dengan 346 mg ya dibagi dengan AR-nya. ARCU adalah 63,5 banding, nah ini 305 mg, ini adalah 56. Kalau ini kalian bagikan, hasilnya nanti 5,44 banding 5,44. Artinya ini 1 banding 1. Nah, karena sudah ini dalam 1 gram. Dalam 1 gram CuXFeYX2 terdiri dari segini komposisinya. Berarti perbandingan massa dengan AR-nya yaitu sama aja dengan perbandingan bilangan di sini, indeksnya di sini. Nah, ya, sehingga jawaban yang tepat adalah 1 banding 1. Atau nanti
unsurnya menjadi CuFeS2. Itulah unsur kimia dari atau rumus senyawa dari kalkopirit. Maka jawaban yang tepat adalah 1 dan 1 ya, yaitu yang A. Nah, gitu aja. Jadi untuk mencari perbandingan koefisien kalian cukup menggunakan massa dibagi dengan AR-nya. Gitu ya.